Kemudian apa? Kemudian kenapa kamu mengidolakan Gus Miftah? Jawabannya beragam. Ada yang karena jawab Gus Miftah terkenal, ada yang jawab Gus Miftah kaya, ada yang jawab Gus Miftah keren, ada yang jawab ABC dan lain sebagainya. Tapi satu ketika ada jawaban dari anak itu yang membuat Abah ini mempunyai tanggung jawab moral yang harus Abah selesaikan. Kenapa kamu pengen jadi kayak Gus Miftah? Kan enak kayak Gus Miftah itu, kuliah nggak selesai saja jadi orang terkenal. Sehingga Abah nggak mau anak-anak di Indonesia besok kemudian mengambil keputusan yang sama seperti Abah. Nggak selesai kuliah saja bisa jadi orang top kok. Ngapain saya selesaikan kuliah? Ini akan menjadi presiden buruk menurut Abah. Belum lagi kemudian Abah melihat Mas Adki itu orang yang sangat mengidolakan Abah. Mas Adki itu kalau ditanya idolamu siapa, ya cuman Abah. Makanya coba kalau pas muhadharah atau pas apa itu, ya omongannya plok nyontoh Abah itu. Yang Abah nggak mau besok satu ketika Mas Adki juga putus kuliah. Abah biar kuliah ora rampung uripe kepenak. Ini akan dicontoh oleh Mas Adki. Dan mungkin Neng Mega. Makanya kemudian perasaan-perasaan itu semakin kesini semakin menghantui. Mungkin kalau secara materi, secara kekayaan macam-macam, sudah nggak butuh, ngapain juga kuliah lagi. Tapi akhirnya dari semua faktor itu Abah putuskan untuk kembali kuliah. Demikian juga ini kemudian saya ingin memberikan anak-anak ini motivasi kembali yang mungkin hari ini sudah mulai bermalas-malasan. Karena Abah banyak mendengar dari bunda santri itu melihat rekam jejaknya Abah, orang tenanannya jadi kiai. Makanya banyak santri yang ikut-ikutan mondok nggak tenanan. Padahal Abah sering bilang, kita berdiri di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Soal itu kemudian nggak bisa dicontoh. Maka itulah alasan yang kemudian menguatkan kembali Abah untuk kembali kuliah 1,5 tahun terakhir ini. Dan Abah pengen membuktikan kepada kalian, 3 atau 4 tahun ke depan Abah bukan lagi S1 tapi akan menyelesaikan S3-nya. Abah kemarin langsung daftar S2. Abah rencana daftar kuliah S2 2 tempat, di Unisula sama di UNES. Yang besok selesai, mungkin 2024 selesai S2 dengan 2 gelar, langsung lanjut kuliah S3. Yang pengen Abah sampaikan kepada anak-anak apa? Bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maka hari ini kalian yang merasa aku ngene wae lah, serasa neko-neko rasa kuliah meneh, rasa sekolah dan lain sebagainya, akhirnya Anda akan malu. Orang yang kemudian dianggap sukses, dianggap berhasil, mungkin kalau orang menjadikan tolak ukur Abah itu tolak ukurnya terlalu tinggi, perbandingannya terlalu tinggi. Tapi kemudian Abah tidak malu untuk melakukan itu, untuk mengambil keputusan itu. Sehingga Abah punya harapan besok anak-anak di Indonesia ketika mereka mengidolakan Abah, yang hari ini mereka mungkin putus sekolah, yang hari ini mungkin mereka putus kuliah, putus mondok dan lain sebagainya, akhirnya mempunyai semangat kembali bisa mencontoh apa yang Abah lakukan. Bukankah itu warisan yang sangat berharga? Maka itulah yang kemudian dikenal dengan long life education, bahwa pendidikan itu seumur hidup. Makanya hari ini kamu yang di pondok mulai berleha-leha, sudah mulai terjebak dengan kenyamanan, wis opo onone dan lain sebagainya. Saya meyakini seberapa besar besok yang kamu dapatkan tergantung apa yang kamu usahakan hari ini. Abah nggak berharap dengan kemudian tambah gelar besok sampai kemudian gelarnya S2 sampai S3. Abah mau dapat apa lagi? Nggak ada sama sekali. Abah nggak perlu gelar apapun, sudah dapat semuanya. Sudah dapat keluarga yang bahagia, sudah dapat hidup yang lebih dari cukup,
sudah bisa banyak membahagiakan orang, sudah bisa banyak berbagi, sudah bisa banyak ini dan itu. Tapi apa? Bahwa kehidupan ini dituntut, menuntut ilmu dan mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Nggak ada kata berhenti, nggak ada kata terlambat. Itulah yang kemudian memotivasi Abah, bahwa Abah harus kuliah lagi, harus kuliah lagi. Belum lagi kalau ketemu kawan-kawan di luar negeri. Kalau di Indonesia gelar sama sekali siapa. Tapi kalau kita pengajian di luar negeri atau apa sedang acara di luar negeri, mereka bertanya, Gus Miftah titelnya apa ya? Bagi kita itu nggak ada artinya itu loh. Tapi bagi sebagian orang ternyata itu sangat berarti. Makanya mungkin hari ini ada santri yang lulus SMA punya motivasi untuk kembali kuliah, kuliahlah. Kalau memang pinter, memenuhi standar, tapi terganjal dengan biaya, tentunya Abah akan subsidi. Punya kemampuan, manut, gelem diatur, bocah pinter, pengen kuliah nggak punya biaya, matur sama bunda. Sehingga apa? Sehingga nggak ada kata berhenti untuk belajar. Toh hari ini kalian dapat beasiswa itu lebih gampang lagi. Ada sekian banyak perguruan tinggi yang menawarkan ke Abah untuk langsung mendapatkan gelar kehormatan doktor honoris causa. Nggak perlu kuliah. Doktor honoris causa. Dari perguruan tinggi di luar negeri maupun di Indonesia. Tapi Abah mikir, wah enggak harus Abah ambil gelar itu. Kenapa? Karena Abah pengen merintis dari awal lagi. Sehingga mungkin sebagian orang ngisi wis tuwa nembe rampung S1. Bagi Abah nggak ada kata malu. Ngapain malu? Ini justru awal dari segalanya. Maka anak-anak hari ini yang mungkin mulai agak berhenti mau belajar, mau kuliah, coba dipikir ulang. Abah yang serba cukup saja masih terus lanjut, masa kalian enggak? Terima kasih doanya bunda dan anak-anak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semuanya untuk tidak berhenti belajar, terus belajar dan belajar. Sehingga insya Allah nggak perlu niat apapun dengan ilmu yang kita dapatkan. Tapi yakinlah dengan ilmu yang kita miliki, Allah akan derajat kita semuanya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul darajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.